Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sangat bersyukur pada Allah. Pada malam hari ini kembali lagi kita melanjutkan materi kita tentang fikih ibadah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang fikih salat-salat sunnah, yang diantaranya adalah salat sunnah witir, ya. Dan juga sebelumnya kita telah membahas salat-salat sunnah rawatib. Maka insya Allah ta'ala pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang salat sunnah, yang mana insya Allah ta'ala kita akan lebih fokus membahas tentang salat duha, salat sunnah duha, dan juga salat-salat sunnah mutlak. Para pemirsa sekalian, disyariatkannya salat duha. Kita akan sebutkan di antara hadis-hadis tersebut. Di antaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mengatakan, "Awsani khalili Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ya, Abu Hurairah mengatakan, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat kepadaku. Apa wasiatnya? Beliau diwasiati 3 hal. Ya, Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah tentang 3 hal. Yang pertama adalah siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr. Berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Kemudian yang kedua, rak'atai ad-duha. Ya, 2 rakaat salat duha. Ya, ini yang kita maksudkan. Dan yang ketiga adalah wa an utira qabla an anam. Dan agar saya salat witir sebelum saya tidur. Hadis ini adalah hadis yang sahih, yang masyhur, yang dijadikan oleh para ulama kita sebagai landasan disyariatkannya salat duha. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini sebelum kita menyebutkan hadis yang lain, bahwa ulama kita mengatakan bahwa menjadi kesepakatan para ulama ijma, ya, bahwa salat duha itu jumlah minimalnya adalah 2 rakaat. Yang mana kita akan sebentar menjelaskannya secara rinci berapa jumlah rakaat salat duha. Tetapi dari hadis Abu Hurairah ini sudah ada sedikit gambarannya bahwa Nabi sendiri berwasiat kepada beliau agar selalu menjaga salat duha, ya, 2 rakaat. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, ya, radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha hatta naqul la yada'uha. Nabi salat duha, mengerjakan salat duha, saking seringnya Nabi lakukan sampai-sampai dikatakan dia tidak akan meninggalkannya. Ya, Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu mengatakan Nabi tidak akan meninggalkan salat duha. Dan ketika Nabi mengerjakannya, ya, wa yada'uha hatta naqul la yusalliha. Ya, ketika Nabi meninggalkan salat duha ini, saking lamanya ditinggalkan sampai-sampai sahabat mengatakan mungkin Nabi tidak akan mengerjakannya lagi. Ya, ini juga menjadi isyarat kepada kita, ya, dan darinya kita
beristimbat sebuah hukum bahwa salat duha hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Hanya saja menurut banyak di kalangan ulama kita, salat duha itu di antara sunnah-sunnah yang ditegaskan, ya. Ditekankan untuk dikerjakan. Nah, sekarang kita pindah pada poin berikutnya. Aqallu salatid duha, jumlah rakaat salat duha adalah 2 rakaat menurut ijma' para ulama. Ya. Kalau dikatakan ijma' berarti itu adalah dalil yang paling kuat. Ya. Kata Ibnu Qudamah, maratib al-ijma', maratibul adillah, tingkatan-tingkatan dalil itu yang terkuat, yang pertama paling atas adalah ijma'. Kemudian yang kedua Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, dan seterusnya. Ya, sebagai faedah, kenapa ijma' para ulama dianggap dalil yang paling kuat? Karena belum pernah kita mendengar adanya ijma' yang terhapus hukumnya, ya, atau mansuh. Adapun ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, kalau kita lebih dalam mempelajari syariat kita akan mendapati adanya hukum-hukum yang terhapus hukumnya. Ada ayatnya, tetapi konsekuensi hukum dari ayat itu terhapus oleh ayat yang lain. Ya. Itu diantara alasannya. Kemudian juga bahwa ayat itu bisa ditakwil, ya. Hadis juga bisa ditakwil, tapi cuma perkara yang sudah disepakati ulama tidak ada yang ditakwil, semuanya jelas. Ya, ini diantara alasan kenapa ijma itu sangat kuat. Ya, karenanya kalau ada orang yang datang belakangan, apapun titelnya, profesor, doktor, dan sebagainya, kalau dia menyelisihi ijma, bagaimanapun argumentasinya, itu tidak bisa diterima. Ya, karena sama saja kalau kita mengatakan berarti dahulu, ya, kalau ijma itu salah, kita telah menuduh umat ini telah bersatu di atas kesalahan. Padahal Nabi kita mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umat ini tidak akan pernah sepakat di atas kesesatan. Makanya tidak ada ijma yang batal hukumnya. Semua ijma adalah hak, adalah benar. Nah, 2 rakaat salat duha ini adalah ijma para ulama. Ya. Ini kadar minimalnya jumlah rakaat paling minimal dari salat duha. Lalu berapakah jumlah rakaat salat duha maksimalnya? Ternyata kalau kita menelusuri pandangan para ulama, ulama kita berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan maksimalnya 8 rakaat. Ya. Ada juga yang mengatakan 12 rakaat. Ya. Dan ada bahkan yang mengatakan tidak terbatas. Ya. Dan masing-masing pendapat ini ada dasarnya, ada hadisnya. Ya. Misalnya yang mengatakan maksimalnya 8 rakaat. Itu berdasarkan hadis Ummu Hani ketika terjadi Fathu Makkah, ya, pembebasan kota Mekah. Nabi kita SAW datang kepada beliau, kepada Ummu Hani, dan salat di rumahnya 8 rakaat. Ya, dan ini yang disebutkan riwayatnya. Adapun yang mengatakan 12 rakaat, nah ini juga ada hadisnya, ya. Tetapi ternyata diperselisihkan oleh ulama hadis tentang kesahihan hadis itu. Ya, bahwa maksimalnya adalah 12 rakaat. Bagi yang mengatakan tidak terbatas, nah ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang salat duhanya Nabi, lalu beliau mengatakan Nabi kan yusalli duha arba'an, ya, 4 rakaat. Nabi dahulu salat duha 4 rakaat wa yazidu masya Allah, dan dia menambahkan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan untuknya atau baginya. Dari sinilah kemudian banyak di kalangan ulama kita mengatakan bahwa salat duha itu tidak terbatas jumlahnya. Selama masih berada pada waktu duha, maka kita diperbolehkan untuk mengerjakan salat duha itu. Dan ada riwayat yang menyebutkan bahwa dahulu para as-salafus salih, orang-orang saleh, mengerjakan salat sunnah itu di siang hari sampai ratusan rakaat, ya. Ratusan rakaat, ya. Kalau tidak salah ingat, ya. Imam Ahmad itu dalam riwayat, mungkin bisa dianalisis lagi riwayatnya, tapi ini sering kita dengar, beliau salat sampai
100 atau 200 rakaat dalam sehari salat sunnahnya. Iya. Dan kalau tidak salah itu ketika beliau sudah mulai sakit. Ya, artinya ketika beliau masih sehat lebih dari itu. Ya, ini gambarannya bahwa boleh jadi beliau memperbanyak salat duhanya atau salat-salat sunnah mutlak. Baik. Ini pembahasan kedua ya, berapa jumlah minimal salat rakaat salat duha, berapa minimal rakaatnya dan berapa maksimalnya. Allahu alam, kami menguatkan pendapat yang mengatakan tidak terbatas ya. Karena alasannya hadis yang mengatakan 12 rakaat itu diperselisihkan kesahihannya. Ya. Dan hadis Aisyah yang mengatakan Nabi salat 4 rakaat dan menambahkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuknya. Nah, ini berarti tidak dibatasi ya. Selama waktu duha masih ada. Kemudian kapan masuk waktu duha dan kapan berakhir? Waktu duha berawal tentunya setelah terbit matahari setinggi gagang tombak. Ya, kira-kira ya kata ulama kita kalau dihitung per menit itu antara 12 sampai 20 menit. Dan agar lebih hati-hati, kita sebaiknya agak mengundur sedikit waktu duha itu sekitar 15 menit ke atas. Agar lebih aman bahwa kita betul-betul yakin sudah masuk waktu duha. Karena waktu duha ini panjang ya, sampai sebelum waktu zawal. Ya, mungkin kita perhatikan di sini ya. Kita perhatikan karena ini penting untuk kita pahami kapan waktu duha dan kapan berakhir, kapan awal waktu. Jadi andaikan ini adalah garis datar bumi ya, ini suatu benda. Ya. Matahari terbit dari sebelah timur. Ketika matahari sudah naik setinggi gagang tombak, misalnya seperti ini ya, dianggap saja ini matahari. Maka ini awal waktu salat duha. Ya, katakan sekitar 15 menit setelah terbit. Ya. Setelah terbit naik matahari, ya, 15 menit kira-kira posisinya setinggi gagang tombak. Nah, disinilah awal waktu salat duha. Coba diperhatikan ya, matahari ketika terus naik menuju ke arah barat, ya, maka kita akan melihat posisi bayangan benda akan berubah. Ya. Semakin pendek, semakin tinggi matahari, maka bayangannya semakin pendek. Ya. Nah, selama bayangan matahari masih ada di sebelah barat, ya, masih ada di sebelah barat, dan masih terlihat, ya, masih ada sebelah barat dan masih terlihat. Artinya ketika matahari pas di atas suatu benda, di atas kepala, misalnya di atas kepala kita, berarti bayangan suatu benda akan pas pada posisinya. Ya, tidak akan ada yang terlihat. Nah, ini ketika matahari pas di atas kepala. Ya, karena matahari kadang berubah posisinya ya. Kadang ke arah utara sekitar 30 derajat dan ke arah selatan 30 derajat dalam setahun. Sehingga kadang-kadang ada bayangan suatu benda yang konstan ya. Dia tetap bayangan paling pendeknya. Ya, katakanlah bayangannya di sini. Ini yang paling pendek. Ya, bayangan paling pendek suatu benda. Tidak ada lagi yang lebih pendek dari itu. Ya. Artinya pada saat bayangan suatu benda berada pada posisinya yang paling pendek, itu berarti matahari pas di atas kepala kita. Ya. Atau pas di atas suatu benda. Nah, pada kondisi seperti ini, haram hukumnya mengerjakan sholat. Sholat apapun itu. Ya. Baik sholat wajib, ataupun sholat sunnah. Makanya akhir waktu sholat duha adalah sebelum matahari persis di atas kepala kita atau di atas suatu benda. Ya, jadi kalau matahari masih ada di sebelah timur, ya, masih ada sebelah timur, artinya bayangan masih ada kita lihat
di sebelah barat suatu benda, berarti saat itu masih ada waktu duha. Tapi sebelum matahari pas di atas kepala, kita berhenti salat duha. Kita berhenti di situ. Karena ini waktu yang diharamkan untuk mengerjakan salat apapun itu. Makanya waktu salat zuhur itu awal waktunya adalah ketika matahari sudah condong ke barat. Katakan ini barat ya, ini timur. Ketika matahari sudah condong ke barat sedikit, bayangan benda ini berpindah ke arah ke sebelah timur. Ya, kalau dia sudah ada di sebelah timur terlihat sekalipun hanya sedikit, ya bukan bayangan minimal paling pendek benda itu, tapi sudah bertambah, berarti saat itu awal masuknya waktu salat zuhur. Ya, sebelum itu haram hukumnya berdasarkan hadis Nabi bahwa Nabi melarang mengerjakan salat dan menguburkan jenazah pada 3 waktu, yaitu ketika matahari pas terbit, ya, di sini matahari, ketika misalnya piringan matahari ini pas mulai terbit perlahan ke atas, terus ke atas, maka ini dilarang. Kita dilarang mengerjakan salat ketika matahari pas di atas kepala dan ketika matahari terbenam, perlahan terbenam ke bawah sampai hilang, tawarat bil hijab. Nah, itulah waktu-waktu di mana kita dilarang mengerjakan salat. Makanya dari sini kita pahami bahwa awal waktu salat duha, saya ulangi, adalah ketika matahari setinggi gagang tombak, ya, atau sekitar 15 menit ya, setelah terbit matahari, dan berakhir sebelum matahari persis di atas kepala kita. Nah, ini adalah waktu salat duha. Baik. Kita pindah pada pembahasan berikutnya. Waktu yang paling afdal untuk mengerjakan salat duha. Kalau tadi kita sebutkan awal dan akhir waktunya, ternyata disebutkan dalam hadis Nabi ada waktu tertentu di mana disitulah waktu yang paling afdal untuk mengerjakan salat duha. Yaitu berdasarkan hadis Nabi, salatul awabin hina tarmudul fisal. Salatnya orang-orang yang bertobat, selalu ingin kembali kepada Allah, ketika anak onta sudah mulai duduk, ya, karena kepanasan. Ya, jadi kalau anak onta yang sudah mulai berpisah atau berhenti menyusui, ya, menyusu dari induknya, biasanya ketika matahari mulai meninggi dan menyengat, dia mulai duduk, ya, kepanasan. Maka saat itulah, ya, waktu salat duha dianggap paling afdal untuk dikerjakan. Nah, ini faedah, ya. Berikutnya kita pindah ke salat tatawu mutlak, ya. Salat sunnah mutlak. Jadi tadi kita anggap pembahasan tentang salat duha ini jelas, ya, jumlah rakaatnya sudah kita jelaskan, kemudian waktunya, kapan berawal waktu dan akhir waktu, dan kapan waktu terbaik mengerjakan salat duha. Ya. Mungkin juga tidak apa saya tambahkan bahwa disunnahkan dalam mengerjakan salat duha. Dalam mengerjakan salat duha, kita kerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi setiap 2 rakaat kita memberi salam, lalu menambahkan lagi kalau kita masih mau menambahkan, ya, sesuai kemampuan kita. Ya, jadi berarti kalau kita simpulkan, hadis yang menyebutkan jumlah rakaat salat duha yang kuat ada 3. Hadis Abu Hurairah yang menyebutkan 2 rakaat, ya, sebagaimana wasiat Nabi kepada beliau. Hadis Aisyah yang menyebutkan 4 rakaat. Dan hadis Ummu Hani yang menyebutkan 8 rakaat. Jadi kalau kita kerjakan salah satunya ini, insya Allah kita telah melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Salat sunnah mutlak yang kita maksudkan di sini adalah salat-salat sunnah yang perintahnya bersifat umum, seperti qiyamul lail, salat malam, ya. Berarti orang yang salat di malam hari antara isya dengan subuh, berapapun jumlahnya, ya, atau rakaatnya, maka dia dianggap telah melakukan salat sunnah. Dan salat sunnah yang paling afdal adalah salat sunnah
yang dikerjakan di malam hari. Salat sunnah kan bisa dikerjakan kapanpun pada waktu-waktu yang dibolehkan, di waktu siang ataupun malam hari. Tetapi yang paling afdal adalah salat yang dikerjakan di malam hari. Ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, ya, bahwa Nabi SAW ketika ditanya ayyus salati afdal ba'dal maktubah, tentang salat apakah yang paling afdal setelah salat-salat wajib, maka Nabi mengatakan as-salatu fi jawfil lail, ya, salat pada pertengahan malam. Ya, salat pada pertengahan malam. Dalam hadis yang lain, Nabi kita mengatakan, inna fil laili sa'ah, sungguhnya pada malam hari itu ada satu waktu, ya, la yuwafiquha abdun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa ata'ahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang suatu persoalan yang baik, baik itu yang terkait urusan dunia, ya, ataupun akhirat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan permintaannya. Subhanallah. Karenanya ulama kita mengatakan salat yang paling afdal itu adalah salat sunnah di malam hari selain salat wajib. Kenapa salat malam dianggap salat yang paling afdal? Ya, ternyata ulama kita memberikan beberapa alasan. Yang pertama, karena salat itu bersifat rahasia. Ya, artinya orang yang bangun malam mengerjakan salat sunnah pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain. Kenapa? Karena dia terbangun, ya, di waktu malam di saat orang-orang terlelap dalam tidurnya. Iya. Makanya orang yang bangun salat malam itu aqrabu ilal ikhlas, lebih dekat kepada keikhlasan, ya, lebih terjaga dari penyakit riya, ya. Karena orang semua terlelap, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang menyadari kalau dia terbangun. Dia bangun seorang diri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di saat orang-orang lalai, ya. Dan juga dikatakan bahwa salat malam itu dianggap salat yang paling afdal, salat sunnah paling afdal, karena orang yang bangun malam itu seakan-akan lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah daripada menikmati tidurnya. Iya. Tidur itu sesuatu yang berat, ya, berat sekali untuk ditinggalkan. Apalagi di musim hujan, ya, seperti saat ini, ya, sangat berat. Kadang-kadang bunyi-bunyi hujan yang menetes di atap itu lebih, ya, membuat kita berat sekali untuk melepaskan selimut. Ya, seakan-akan bunyi-bunyi hujan itu yang subhanallah seperti membelai, ya, wajah kita. Dan ini berbahaya, ya, karena dalam sebuah hadis setan berusaha membuat kita lalai untuk bangun malam, termasuk bangun salat subuh. Yaqidus syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Syaitan mengikat di tengkuk setiap orang ketika dia tidur dengan 3 simpul. Yadribu fi kulli uqdatin laka lailun tawil farqud, kama qala Nabi. Pada setiap simpul itu syaitan memperkuat ikatannya. Ya, ada yang mengatakan uqdah di situ adalah buhul. Ya, ada yang mengatakan itu adalah buhul, seperti penyihir yang biasa mengikat sesuatu dengan benang, ya, untuk menyihir. Nah, pada setiap orang, kata sebagian ulama kita, ada ikatan pada tengkuknya, ya, buhul daripada syaitan itu. Setiap ikatan itu, ya, syaitan mengatakan laka lailun tawil, malam masih panjang, tidurlah, ya, sepanjang malam, masih lama waktu subuh. Ya. Akhirnya ketika dia tertidur sampai pagi, dia dalam keadaan khabithun nafsi kaslana, jiwanya busuk dan merasa malas untuk beraktivitas. Dan itu biasa dirasakannya kalau ada orang yang ketiduran salat subuh, di pagi hari penuh dengan penyesalan, berat rasanya. Apalagi kalau kita sudah sering menjaga salat subuh, akhirnya mempengaruhi aktivitas kita. Dan kalau sebaliknya kita bisa mengalahkan dan melepas setiap ikatan itu, dalam hadis dikatakan kalau dia
bangun dan mengingat Allah, maka terlepas salah satu ikatan. Kalau dia berwudu, terlepas lagi satu ikatan. Dan ketika dia sudah berdiri dalam salat, terlepaslah semua ikatan tersebut. Ya, jadi seperti itu para ikhwan sekalian. Salat malam ini adalah salat sunnah yang paling afdal. Berarti kalau kita urut yang mana salat sunnah yang paling afdal, kita katakan salat malam lebih afdal daripada salat di siang hari, salat sunnah. Dan salat di malam hari, waktu yang paling afdal adalah pada sepertiga malam terakhir. Ini berdasarkan hadis yang menjelaskan tentang salatnya Nabi Daud. Ya, bagaimana salatnya Nabi Daud itu? Salat malamnya, kana yanamu nisfal lail. Beliau tidur seperdua malam. Ya, digunakan untuk tidur. Ya. Kemudian yaqumu thulutsahu. Sepertiganya beliau gunakan untuk qiyamul lail, salat malam. Kemudian wa yanamu sudusahu. Seperenamnya dipakai lagi untuk tidur. Ya, berarti 2 kali tidur ya. 2 kali. Pertama, seperdua malam, kemudian sepertiganya dipakai salat, setelah itu tidur lagi. Nah, apa kira-kira hikmahnya kata ulama kita? Seperdua pertama itu memang digunakan untuk kesehatannya, digunakan untuk menjaga fisik, untuk bisa bangun sepertiga malam. Dan ketika selesai mengerjakan salat malam pada sepertiga malam itu, beliau tidur lagi ya seperenamnya sebelum salat subuh supaya lebih giat ya, ketika lelah itu hilang. Dan tergantung kebiasaan orang yang kadang-kadang subhanallah mungkin lama begadang, tapi kalau sudah tidur sedikit 10 menit ya atau bahkan kurang dari 10 menit, hilang rasa capek itu, sehingga dia merasa segar ya, nasyid ya, lebih giat lagi untuk mengerjakan salat subuh. Nah, ini para ikhwan dan akhwat sekalian tentang salat sunnah yang paling afdal. Disunnahkan ketika orang mengerjakan salat malam, sebelum mengerjakan salat malam, ya, kalau misalnya dia niatkan salat 11 rakaat, agar mendahului dengan salat 2 rakaat tetapi salatnya ringan. Ya, kalau misalnya ada orang yang kebiasaannya salat malam dan panjang berdirinya, lama berdirinya karena ayat yang dibacakan panjang, disunnahkan didahului salatnya itu ya dengan 2 rakaat tetapi ringan salatnya itu, dengan bacaan yang ringan, dengan bacaan yang pendek. Nah, nanti setelah 2 rakaat itu baru dia ya memperpanjang bacaannya dalam salat-salat selanjutnya. Disunnahkan juga untuk mengerjakan salat malam ini 2 rakaat, 2 rakaat, masna. Ya, dibolehkan sebenarnya 4 rakaat memberi salam, boleh hukumnya. Tetapi yang lebih disunnahkan adalah memberi salam pada setiap 2 rakaat. Nah, berdasarkan hadits Nabi bahwa salat malam itu masna. Salat di malam hari adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Salatul laili masna. Untuk salat sunnah mutlak ini dibolehkan untuk dikerjakan dalam keadaan duduk. Nah, kalau salat wajib 5 waktu seperti yang pernah kita jelaskan, berdiri itu adalah rukun, bahkan dia adalah rukun pertama dalam salat. Ya, sehingga tidak boleh diawali dengan duduk apabila seseorang mampu. Ya. Tetapi salat sunnah, sekalipun seseorang mampu mengerjakannya dalam keadaan berdiri, diperbolehkan mengerjakannya dalam keadaan duduk. Tetapi pahalanya adalah seperdua pahala ketika kita kerjakan dalam keadaan berdiri. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Man shalla qa'iman fahuwa afdal. Barang siapa yang salat dalam keadaan berdiri, maka itu lebih afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajra salatil qa'im. Dan barang siapa yang salat dalam keadaan duduk, maka baginya seperdua pahala orang yang salat dalam keadaan berdiri. Yang muttafaq alaih. Kecuali mungkin orang yang sakit ya, lalu dia tidak mampu salat berdiri,
Padahal kebiasaannya adalah salat dalam keadaan berdiri. Nah, ini subhanallah bagaimana adil dan bijaksananya syariat kita ini, karena orang yang terhalangi mengerjakan kebiasaannya karena sesuatu hal yang di luar kemampuannya, ternyata dicatat baginya pahala seperti kebiasaannya yang lalu. Ya, tetap dia mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, kalau misalnya dia sakit, tiba-tiba dia harus salat dalam keadaan duduk, padahal selama ini dia salat dalam keadaan berdiri, dia tetap mendapatkan pahala sempurna seperti dia mengerjakan salat itu dalam keadaan berdiri. Hal ini dipahami berdasarkan hadis Nabi SAW ya, yang masyhur, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu minal amali ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqim atau mithlu ma kana yaf'aluhu muqiman sahihan." Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan musafir, maka dicatat baginya pahala seperti pahala ibadah yang dia kerjakan dalam keadaan bermukim atau dalam keadaan sehat. Ya. Selanjutnya, para ikhwan dan akhwat sekalian, barang siapa yang terlewatkan waktu salat malam, bukan karena kelalaiannya, dia tertidur, ya, padahal dia sudah menyalakan alarm, persiapkan alarm untuk bangun sepertiga malam terakhir misalnya, tapi karena begitu lelahnya, ya, bukan juga karena begadang, ya, mungkin karena dia agak sedikit sakit, ya, akhirnya dia ketiduran, maka untuk salat malam ini dibolehkan untuk diqadha, ya, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya. Dan caranya ada beberapa, dan kita memilih pendapat bahwa jika kebiasaan seseorang salat malam 3 rakaat, maka dia menggantinya, mengqadha salat itu di waktu siang dengan menggenapkan jumlahnya. Jadi 3 menjadi 4 rakaat. Itu di waktu duha, ya, kita sebutkan tadi, waktu duha sampai berakhir waktu duha. Kemudian kalau dia salatnya 5 rakaat, maka dia cukupkan 6 rakaat. Ya, dan seterusnya. Yang jelas salat di waktu siang itu tidak ada yang ganjil. Tidak ada yang ganjil. Semuanya genap. Makanya salat subuh 2 rakaat, genap. Salat duhur 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat. Adapun salat maghrib itu dianggap salat yang berada pada waktu malam, karena sudah terbenam matahari. Ya. Karenanya ada faedah juga ini, apa kita sebutkan. Salat subuh itu, apakah dia dianggap salat malam atau salat di siang hari? Apakah dia dianggap bagian daripada salat yang dikerjakan di malam hari atau salat yang dikerjakan di siang hari? Nah, kita semua memahami ya, bahwa salat subuh itu adalah di antara salat-salat yang dikerjakan di siang hari. Karenanya, kalau kita ragu apakah waktu subuh sudah masuk atau belum, sebaiknya kita jangan dulu salat sebelum betul-betul yakin bahwa salat subuh sudah masuk. Ini faedah tambahan. Jadi yang tugasnya azan, hati-hati. Kalau masih ragu dengan waktu salat, maka hendaknya azan ketika betul-betul yakin waktu ini sudah masuk. Selanjutnya, semua salat-salat sunnah ini, para pemirsa sekalian, dianjurkan dikerjakan, baik di waktu malam ataupun siang hari, kecuali pada waktu-waktu terlarang. Ya, waktu terlarang itu ada 5. 3 sudah kita jelaskan. Kita urut sedikitnya, mungkin lebih singkat. Ada 5 waktu-waktu di mana kita dilarang melakukan salat sunnah. Yang pertama, min tulu'il fajr ats-tsani ila tulu'is syams. Ketika fajar, subuh sudah terbit, ya, sampai matahari terbit. Yang boleh dikerjakan hanya salat sunnah subuh. Dan tentunya salat subuh. Jadi, pertama, ketika terbit fajar, yang mengawali masuknya waktu subuh, ya, sampai mulai terbit matahari, maka ini di antara waktu yang kata ulama kita tidak boleh mengerjakan salat sunnah kecuali salat sunnah fajar. Ya. Kemudian yang kedua adalah min tulu'is syams hatta tartafi' qadra rumhin fi ra'yil ain. Ya. Ketika matahari terbit sampai kira-kira setinggi gagang tombak.
Berarti ada dua ya, kita bagi dua. Pertama, terbit fajar sampai matahari mulai terbit. Yang kedua, ketika mulai terbit sampai setinggi gagang tombak. Yang ketiga adalah ketika matahari pas berada di atas kepala kita. Waktu zawal namanya, ya. Ini dilarang. Dan yang keempat adalah setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Ya, ini dilarang. Dan yang kelima adalah apabila ya, piringan matahari ini perlahan sedikit demi sedikit terbenam. Nah, disitulah saat-saat di mana kita dilarang mengerjakan salat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang mana Uqbah ibnu Amir meriwayatkan bahwa salatu saat ada 3 waktu nahana Rasulullah SAW. Rasulullah melarang kami an nusalliya fihin, mengerjakan salat pada waktu itu, wa an naqbura fihinna mautana, dan menguburkan jenazah-jenazah kami pada waktu itu. Yang pertama adalah ketika matahari terbit ya, sampai meninggi, kemudian ketika matahari pas di atas kepala, dan ketika matahari perlahan terbenam. Kecuali kata ulama kita salat-salat yang memiliki asbab. Jadi yang kita maksudkan di sini salat-salat yang dilarang dikerjakan pada 5 waktu ini adalah salat-salat mutlak yang tidak memiliki sebab. Ya. Adapun salat sunnah yang memiliki sebab, maka dikhususkan ya, pelarangan itu. Bahwa salat-salat sunnah tersebut dibolehkan pada waktu-waktu terlarang karena ada sebabnya, seperti tahiyatul masjid ya. Karena kita masuk masjid. Jadi orang yang masuk masjid pada asar silahkan, boleh dia mengerjakan salat tahiyatul masjid. Atau jenazah yang akan dikuburkan pada asar ya. Ini juga boleh, ada sebabnya, kecuali 3 waktu yang kita sebutkan tadi ya. Nah, tidak disebutkan pada asar. Yang disebutkan adalah ketika matahari terbit, ketika matahari berada di atas kepala, dan ketika terbenam. Ya. Adapun antara asar dan maghrib tidak disebutkan dan ada sebabnya. Ya. Dan juga dibolehkan salat gerhana. Nah, salat gerhana itu kan dikerjakan ketika terjadi gerhana. Jadi kalau gerhananya terjadi pada asar ya sampai menjelang maghrib, boleh kita mengerjakan salat gerhana. Ya. Nah, ini kira-kira para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.